Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Mari kita satu hati dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan, saat ini Kau berikan kami satu kesempatan lagi untuk beribadah memuji muliakan nama-Mu. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang terbesar, sehingga kami boleh Tuhan berada di tempat ini. Saat ini Tuhan, Kau layakkan siap kami, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan sekarang yang tak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati, kami katakan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan curah kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang menjaga siap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, dan kesejahteraan daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau entarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah di Tuhan, yang sanggup memberkati dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Kami percaya kuasa-Mu mengalir Tuhan, dan Kau yang menjamah, Engkau yang memulihkan segala keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, bahwa siap kami itu lebih lagi mengenal kasih-Mu, mengenal hadirat-Mu Tuhan, mengenal karakter-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menjadikan Engkau teladan yang hidup, yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Ku
Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah pembuat mujizat yang sejati. Sebab itu kami mau bersorak-sorai memuji muliakan nama-Mu, karena Engkau Allah sumber segalanya bagi hidup kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Bye.
luar biasa. Tambahkan dengan saudara, berikan salam yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menghiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat bermaju Tuhan tahu, saat berpulang Tuhan kenal, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan kenal, saat bersyukur Tuhan berhati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu
lebih daripada diri kami sendiri tahu akan kebutuhan kami. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kasih. Karena itu, biarlah kami tidak khawatir akan hidup kami, tapi kami boleh percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Allah yang pelihara hidup kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan dengan hati syukur, sukacita. Kami persembahkan puji-pujian kami, dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, hadir di atas pujian setiap umat-umat-Mu Tuhan. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sangat bersatu bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudara. Ya. Shalom, ya, puji Tuhan. Ya, saya berharap kita beberapa waktu ke depan ini ya, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita boleh memberi perhatian dan konsentrasi yang penuh terhadap firman Tuhan. Ya. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah 3 aspek iman. Sekali lagi, 3 aspek iman. Nah, sebelum kita masuk tentang 3 aspek iman, mendengar kata iman, tentu kita semua sebagai umat-umat Tuhan sudah sangat paham apa itu iman. Semua kita pasti sudah tahu, karena sebutan untuk kita umat Tuhan adalah orang beriman, adalah orang percaya. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab, ada banyak ayat di Alkitab yang menunjukkan betapa pentingnya iman. Iman harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Nah, beberapa ayat akan saya bacakan supaya kita semakin mantap tentang pentingnya iman harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Kita buka Ibrani pasal 11 di ayat yang ke-6. Ibrani 11 di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. Nanti kasih sekat di Ibrani pasal 11 ini, karena ada beberapa ayat-ayat yang lain yang kita juga akan lihat di Ibrani pasal 11. Kita baca lebih dahulu Ibrani 11 pada ayat yang ke-6 sebagai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ayat ini berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti iman harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Karena kalau tidak memiliki iman, hidup kita tidak akan bisa berkenan kepada Allah. Tentu kerinduan setiap kita sebagai umat Tuhan memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau umat Tuhan yang paham dan mengerti benar, ya tentu dalam
hidup ini punya satu kerinduan yang paling penting, paling utama adalah berkenan di hadapan Tuhan. Dan supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan, Ibrani 11 ayat 6 berkata harus memiliki iman. Nah, bahkan di ayat yang lain, di Roma 1 ayat yang ke-17, Bapak Ibu kasih sekat ya, Ibrani 11. Nanti kita akan lihat beberapa ayat yang lain di Ibrani 11. Di Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya, di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, nyata kebenaran Allah yang bertolak atau berangkat dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi berangkat awalnya dari iman, menujunya juga menuju kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di ayat ini aja kata iman diulang sampai beberapa kali. Dalam Injil, dalam firman Tuhan berisi atau nyata kebenaran Allah. Di mana firman Tuhan dikatakan diawali berangkat dari iman, lalu kemudian menuju dipimpin kepada iman, dan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dari ayat-ayat ini ya, sebenarnya banyak ayat-ayat yang lain, tapi saya tidak bacakan ya. Tetapi intinya bahwa iman itu harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Karena orang benar, umat Tuhan sebagai orang benar hidup karena iman. Bahkan di ayat yang lain, hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena iman. Itu 2 Korintus 5 di ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat 7. Orang benar hidup karena iman, bukan karena melihat. Ya, jadi kalau orang benar hidup karena melihat, itu tidak tepat, ya. Orang benar hidup karena iman. Tentunya iman kepada Tuhan Yesus, dan hidup bukan karena melihat. Nah, tokoh iman yang paling terkenal ditulis dalam Alkitab adalah Bapak Abraham. Ya. Seharusnya sebagai umat Tuhan kita mewarisi imannya Bapak Abraham, karena kita pun disebut orang beriman, orang percaya. Mestinya seperti Bapak Abraham yang memiliki iman percaya yang begitu luar biasa. Kita pun sebagai umat-umat Tuhan mewarisi imannya Abraham. Di Roma pasal 4, mari kita lihat sebentar ya. Roma pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-16. Kitab Roma pasal 4 ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ya, artinya bahwa seharusnya orang percaya itu hidup dari iman Abraham, hidup memiliki iman seperti Abraham. Karena dikatakan Abraham itu adalah bapak kita semua. Nah, sebagai bapak, kita ini anaknya, dia adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman, punya iman yang luar biasa, maka kita anak-anaknya seharusnya juga mewarisi iman dari Abraham. Nah, bicara tentang Abraham, kalau kita pelajari kehidupan Abraham, ternyata iman yang dimiliki oleh Abraham itu memiliki 3 aspek. Nah, ini yang akan kita belajar. Banyak orang taunya bahwa hanya tentang iman itu percaya, betul. Tetapi ternyata di dalam iman atau percaya itu ada 3 aspek yang harus menjadi bagian dari iman orang benar, iman orang percaya.
iman umat Tuhan. Apakah 3 aspek yang menjadi bagian dari iman yang juga harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan? Yang pertama, kita buka di Kejadian pasal 12. Ini kisahnya Abraham ya, Kejadian pasal yang 12. Di ayat yang pertama mulai. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, yakni Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sekali lagi, akan kutunjukkan kepadamu. Saya lompat ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, Bapak Saudara, kisah ini menunjukkan pertama kali saat Tuhan berfirman kepada Abraham. Dan firman Tuhan ini secara pikiran manusia sulit untuk dimengerti. Bagaimana tidak, tiba-tiba Tuhan beri perintah kepada Abraham untuk pergi dari rumah tempat dia tinggal, negeri tempat dia tinggal, sanak saudara tempat dia tinggal bersama-sama. Abraham disuruh keluar, pergi dari situ. Dan yang lebih unik lagi, disuruh pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Ada kata akan. Akan berarti belum ditunjukkan. Biasanya kalau orang hendak pergi ke suatu tempat, meninggalkan satu tempat pergi ke tempat yang lain, dia sudah harus tahu tujuannya kemana. Kalau tidak tahu, wah bagaimana mungkin meninggalkan satu tempat, bahkan tempat yang sudah nyaman, ya, karena bersama dengan keluarga, tinggal di situ juga sudah sekian puluh tahun lamanya, ya. Nah, kalau meninggalkan tempat itu tentunya harus tahu tujuannya kemana, harus tahu. Kalau tujuannya nggak tahu, wah, saya percaya tidak ada orang yang mau pergi dengan tujuan yang tidak tahu. Kemana? Nggak tahu. Nanti Tuhan tunjukkan. Tapi kemana? Nggak tahu. Ini sesuatu yang sulit. Secara pikiran manusia, waduh, ya, tidak bisa diterima dengan akal pikiran manusia. Meninggalkan keluarga, meninggalkan negeri yang sudah mapan, tempat dia sudah nyaman, ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan, tapi belum tahu kemana, belum diberitahu. Ya, satu hal yang sulit. Tetapi ternyata Abraham sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman, memberikan sebuah teladan, yaitu Abraham taat. Dikasih perintah yang tidak cocok dengan akal, tidak masuk akal, tidak bisa diterima dengan akal manusia, tapi Abraham taat. Karena itulah di Ibrani 11 ayat yang ke-8, kita lihat sebentar ya. Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, ini diulang. Jadi di Perjanjian Lama tadi kisah nyatanya, Ibrani mencatat dan mengulang kembali apa yang sudah dilakukan oleh Abraham. Yang pertama, aspek penting yang pertama dari iman adalah ketaatan. Iman harus disertai dengan ketaatan. Kalau iman tanpa ketaatan, imannya menjadi sia-sia. Orang yang beriman kepada Allah
orang yang percaya kepada Allah, maka dia harus taat ketika Allah memberikan perintah, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Tidak tahu tujuannya kemana, nanti Tuhan akan beritahu. Tapi waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham belum tahu. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita pun mengalami hal yang sama. Ya, dalam kehidupan ini Allah memberikan firman-Nya, Allah memberikan petunjuknya untuk kita melakukan sesuatu tanpa kita tahu apa ya yang akan terjadi ke depan itu seperti apa. Kalau saya lakukan ini, bagaimana nanti hidup saya selanjutnya? Ya, bagaimana keadaan saya selanjutnya? Kita nggak tahu. Tapi Allah kasih perintah, Allah kasih firman kepada kita. Apakah kita bersedia untuk taat? Secara pikiran manusia sulit. Secara pikiran manusia kita akan berkata, "Tidak mau Pak, saya nggak siap, ya, saya nggak bisa. Oh, tidak tahu kok tujuannya, tidak tahu nanti bagaimana hasilnya. Ya, kalau saya berangkat, iya kalau berhasil, iya kalau sampai ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Kalau enggak, wah, hidup saya malah kacau." Tapi tidak demikian dengan Abraham. Iman Abraham disertai dengan ketaatan. Ya, inilah aspek yang penting dari iman. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi kepercayaan itu harus juga disertai dengan ketaatan. Nah, ketika umat Tuhan memiliki ketaatan, maka Tuhan step by step, selangkah demi selangkah akan menunjukkan apa yang Tuhan hendak lakukan dalam hidup kita. Karena seringkali ya, perintah Tuhan itu nyata, jalan Tuhan itu nyata ketika kita berani melangkah satu langkah ke depan. Kalau kita tidak berani melangkah, kita nggak tahu jalan Tuhan, petunjuk Tuhan berikutnya seperti apa, nggak tahu. Tapi ketika kita melangkah satu langkah, di langkah yang kita sudah jalan itu Tuhan tunjukkan hal yang berikutnya seperti ini. Tuhan bukakan hal yang berikutnya seperti ini. Karena seringkali memang petunjuk Tuhan itu tidak sekaligus, tapi step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan. Nah, kalau kita berani melangkah satu langkah, Tuhan tunjukkan langkah berikutnya seperti ini. Kita langkah lagi, Tuhan tunjukkan langkah berikutnya seperti ini. Kita berani melangkah lagi, Tuhan tunjukkan langkah berikutnya seperti ini lagi. Jadi langkah demi langkah, langkah demi langkah. Itulah yang terjadi dalam hidup Abraham sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Ya, jadi yang penting yang pertama, aspek dari iman adalah iman harus disertai dengan ketaatan. Kalau tidak, imannya menjadi kosong, imannya menjadi sia-sia. Harus disertai dengan ketaatan. Ketika taat, satu langkah taat, Tuhan tunjukkan langkah berikutnya. Kalau tidak taat, tidak tahu nanti selanjutnya seperti apa, tidak tahu karena tidak taat. Tapi waktu mau taat, Tuhan tunjukkan berikutnya, Tuhan tunjukkan berikutnya. Ya, yang kedua sekarang, iman harus disertai dengan pengharapan. Sekali lagi, iman harus disertai dengan pengharapan. Roma pasal yang keempat di ayat yang ke-18 mulai sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Roma pada pasal yang keempat di ayat yang ke-18 mulai sampai dengan ayat yang ke-22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dengan kata lain, tidak ada alasan untuk bisa punya harapan, itu tidak ada alasannya, tidak ada dasarnya. Namun Abraham berharap juga, tidak ada alasan untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan.
imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Mujizat terjadi. Abraham bisa punya anak di usia yang sangat lanjut. Rahim Sarah telah tertutup karena Sarah juga sudah lanjut usia, ya. Namun bisa terjadi karena apa? Abraham tetap berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Adakah kita memiliki iman yang disertai dengan pengharapan? Mungkin kita sudah berdoa sekian lamanya, menaruh harapan-harapan kita, ya, tetapi tidak kunjung sampai juga harapan yang kita rindukan itu terjadi dalam hidup kita. Adakah kita tetap bisa berharap, menantikan harapan untuk terjadi dalam hidup kita seperti yang dimiliki oleh Abraham dan Sarah? Paulus menuliskan, ya, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, 2 Korintus 4 di ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Paulus tidak tahu harus berbuat apa. Itu dikatakan habis akal. Orang yang habis akal itu tidak tahu, ya, harus lakukan apa, sudah tidak tahu lagi, sudah kehilangan akal, habis akal, ya, tidak tahu mau lakukan apa lagi sudah, ya. Tetapi walaupun habis akal, dikatakan Rasul Paulus tidak pernah putus asa. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Mungkin pikiran kita sudah memikirkan banyak hal yang bisa dilakukan secara manusia, dipikirkan dan dilakukan, ya, dengan pikiran manusia. Sudah kita analisa, sudah kita coba, ya. Adakah kita jadi putus asa? Jadi kehilangan harapan? Iman Bapak Abraham yang kedua disertai dengan pengharapan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada alasan untuk bisa berharap lagi, karena memang sudah tidak ada harapan, namun Abraham tetap berharap juga. Biarlah kita umat-umat Tuhan juga tetap seperti itu. Ya, mungkin habis akal seperti yang terjadi pada Paulus, namun tetap tidak putus asa karena percaya Allah sumber pertolongan, Allah sumber pengharapan yang sanggup melakukan hal-hal, ya, yang di luar pemikiran kita dengan cara yang ajaib, dengan waktu yang tepat. Tuhan akan kerjakan dalam hidup umatnya, ya. Jadi itu yang kedua, saudara. Jadi yang pertama, aspek iman adalah iman disertai dengan ketaatan. Yang kedua, aspek iman adalah iman disertai dengan pengharapan. Dan yang ketiga, yang terakhir, aspek iman adalah, kita buka dari kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pada pasal yang ke-22 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Kejadian 22 ayat yang pertama mulai. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Terjemahan lain berkata Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, tentu ini satu hal yang sulit, anak yang ditunggu sekian lama sampai usia lanjut, ya. Abraham tetap percaya iman yang disertai dengan pengharapan, dan akhirnya Tuhan buat hal yang mustahil terjadi, ya, diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Karena apa? Abraham tetap berharap, sekalipun tidak ada dasar berharap. Anak yang ditunggu-tunggu diberikan oleh Tuhan. Ishak lahir. Nah, setelah Ishak lahir, bertumbuh, ya, menjadi anak usia remaja dalam usia sekian belas tahun kurang lebih. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak sebagai korban bakaran. Wow, tentu satu hal yang sangat berat. Bagaimana tidak? Anak cuma satu, ditunggu sampai usia lanjut, sudah punya anak di usia lanjut, sekarang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Tentu ini bukan hal yang sangat mudah. Ini hal yang sangat sulit, hal yang sangat berat bagi Abraham. Tetapi iman Abraham yang disertai dengan penyerahan, ini yang ketiga, ya. Iman yang disertai dengan penyerahan, sehingga membuat Abraham, walaupun berat sebagai orang tua, namun Abraham menyerahkan, berani berserah, menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan tahu hati Abraham. Ketika Abraham menyerahkan anaknya, ini bukan pura-pura, bukan. Kalau di hadapan manusia mungkin bisa berpura-pura, bisa, karena manusia kan nggak tahu hati sesamanya, nggak tahu, ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan, siapa yang bisa berpura-pura? Nggak ada. Tuhan tahu hati, Tuhan melihat hati sampai hati yang terdalam. Dan ketika Abraham berani menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan, Tuhan lihat hati Abraham. Ternyata Abraham tidak pura-pura. Jadi yang ketiga, aspek dari imannya Abraham adalah iman yang disertai dengan penyerahan. Itulah yang membuat Abraham rela menyerahkan apa yang ia paling sayang. Dari semua yang ada di hidup Abraham, saya percaya yang paling disayangi Abraham adalah Ishak. Lebih daripada apapun, ya, dibanding hartanya, dibanding apa yang ia miliki yang lain, tentu yang paling disayang oleh Abraham adalah Ishak. Namun Abraham rela menyerahkan apa yang ia paling sayang. Iman yang benar adalah iman yang disertai dengan penyerahan, bukan iman yang menuntut. Seringkali umat Tuhan, ya, kita menuntut, ngeklaim janji Tuhan. Memang Tuhan bisa dipercaya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi iman kita sebagai umat Tuhan seharusnya belajar dari Abraham. Bukanlah iman yang menuntut, tetapi iman yang berserah. Memang kita punya keinginan, ya, tetapi sampai pada satu titik kita harus berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman akan disempurnakan oleh penyerahan. Kalau umat Tuhan tidak mau belajar berserah kepada Tuhan, maka imannya tidak akan semakin disempurnakan. Karena iman akan disempurnakan melalui penyerahan kepada Tuhan. Ya, jadi karena itu yang ketiga, aspek iman adalah penyerahan. Ya, contoh teladan yang baik dari Abraham sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya,
buat kita anak-anak Tuhan, ya, umat-umat Tuhan, di mana dikatakan harusnya mewarisi imannya Abraham. Nah, iman Abraham ternyata memiliki 3 aspek, sehingga membuat imannya jadi hidup, imannya jadi luar biasa, imannya jadi menyelamatkan, dan iman yang membuat Abraham melihat dan mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang pertama, iman yang disertai dengan ketaatan. Yang kedua, iman yang disertai dengan pengharapan. Dan yang ketiga, iman yang disertai dengan penyerahan. Iman Abraham bukan hanya sekedar iman biasa, tapi iman yang disertai dengan 3 hal ini, sehingga tidak salah kalau akhirnya Tuhan memberkati Abraham secara luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani, tapi rohani Abraham diberkati secara luar biasa. Dan Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Ayat penutup yang terakhir, kita akan baca dari kitab Galatia pasal yang ketiga di ayat yang ke-9. Setelah ini pelayan-pelayan mimbar dan pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita persiapkan hati kita untuk sebentar bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Galatia pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Dikatakan mereka yang hidup dari iman. Mereka sih bicara tentang Bapak Ibu Saudara saya, ya, sebagai umat-umat Tuhan yang harusnya juga mewarisi iman Abraham. Dikatakan merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama belajar jadi umat Tuhan yang bukan hanya sekedar tahu tentang iman itu percaya, tetapi ternyata di dalam iman atau percaya itu ada 3 aspek yang harus dilakukan menyertai iman percaya kita. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dan yang ketiga adalah penyerahan. Maka berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham itu juga akan diberikan kepada kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan-pelayan Tuhan dan pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, karena pengharapanku hanya padamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu,
masih percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini setiap kami umat-umat Tuhan diingatkan melalui kisah dari Abraham sebagai bapak orang beriman, yang seharusnya kami umat-umat Tuhan mewarisi iman dari Abraham, karena sebutan untuk kami juga adalah orang percaya, orang beriman. Dan kami boleh belajar bahwa ternyata iman percaya kami itu harus disertai dengan 3 hal. Iman percaya kami harus disertai dengan ketaatan. Iman percaya kami harus disertai dengan pengharapan. Iman percaya kami harus disertai dengan penyerahan. Kami berani menyerahkan apa yang Tuhan mau dari hidup kami, berserah penuh kepada Tuhan, seperti teladan Tuhan Yesus saat ada di Taman Getsemani. Dalam doanya Tuhan Yesus berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Penyerahan total kepada apa yang Tuhan mau, itulah yang membawa iman semakin disempurnakan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga di tengah keadaan hidup yang bagaimanapun kami boleh tetap percaya sungguh kepada Tuhan, percaya beriman yang disertai dengan ketaatan, pengharapan, dan penyerahan total kepada Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah pasti merencanakan yang terbaik buat kami. Allah pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Karena itu kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan kami. Ampuni kalau mungkin ada di antara kami yang kurang taat, ada di antara kami yang mungkin mulai putus asa. Ampuni kami Tuhan. Dalam lewat firman Tuhan kami boleh kembali melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Abraham. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Sementara kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sekali lagi kami mengadakan introspeksi atas diri kami masing-masing. Jikalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan perbuatan kami, baik lewat perkataan kami, ataupun pemikiran kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau pagi ini, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Dengan hati yang rendah, dengan hati yang remuk, hati yang hancur di hadapan Tuhan, kami mohon ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan kami percaya ketika kami memohon pengampunan Tuhan dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa kami dan menguduskan, melayakkan kami, sehingga kami boleh kudus, layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, sebelumnya protokol kesehatan lebih dahulu. Para pelayan perjamuan kudus, kita katakan lewat satu pujian, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku.
Hidupku
menyelamatkan kami manusia berdosa. Dosa kami telah dihapuskan melalui karya salib-Mu Tuhan. Sebab itu hati kami penuh dengan ucapan syukur. Biarlah kami sungguh-sungguh menaruh iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, Tuhan Juru Selamat di dalam hidup kami, dan tidak ada yang lain. Sehingga sungguh karya penyelamatan Kristus atas hidup kami boleh terus berlaku sampai akhir kehidupan kami. Sebentar kami sebagai umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Ialah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi ini, iman setiap kami diteguhkan. Kami tidak goyah apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tetap kami percaya kepadamu, tetap kami beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran keputusan Tuhan telah melingkupi dan melayakkan setiap kami umat-umat Tuhan untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus pandang salib Kristus di dalam segala jalan hidup kami. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Maka kasih dan kuasa Tuhan sudah bekerja dalam hidup kami, sehingga kekuatan yang baru mengalir dalam hidup kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan. Maka saat mungkin ada pergumulan yang sedang, Engkau pasti menyediakan yang indah, yang terbaik buat setiap kami, diberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan turun atas setiap umat-umat Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan, diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam keluarga rumah tangga, diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati dalam studi sekolah, diberkati dengan kesehatan, bahkan terutama hikmat Tuhan. Tuhan karuniakan atas setiap umat-umat Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dengan baik dan benar, membuat keputusan dan melakukan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga rencana-rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir. Hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sakit, Engkau juga jamah sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada mereka yang sedang dalam kelemahan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Mungkin ada mereka yang sedang susah, hiburkan mereka. Mungkin ada mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan jalan-Mu untuk setiap mereka, supaya mereka boleh terus menanti-nantikan Tuhan, bersabar menunggu Tuhan beracara dengan waktu yang tepat. Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan buat umat-umat Tuhan yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi-Mu Tuhan, Allah sumber segala berkat, memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan, cengkram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan, maka tetangga lingkungan kita gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin setia, semakin sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga besar dari almarhum Tante Gunuan atau Mak Gunuan Tuhan, yang telah Tuhan panggil pulang. Kami berdoa sekali lagi, biarlah penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan dicurahkan untuk seluruh keluarga besar, sehingga mereka juga boleh meniru satu teladan yang baik yang sudah diberikan oleh almarhum Mak Gunuan, setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus sampai pada akhir kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga rencana pelaksanaan baptisan air ke dalam tangan Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu yang rindu untuk mengikuti baptisan air, mereka boleh mengambil keputusan dengan sungguh-sungguh untuk ikut dan ambil bagian dalam baptisan air, menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati, Bapak Ibu sekalian.